aku ngalamin yang aku pikir tuh aku baik-baik saja jadi orang tua. Ada momen dimana aku setelah punya anak, aku tuh punya monster di dalam tubuhku yang ketika anakku rewel tuh aku sempat ngunci dia di kamar mandi. Oke, Mas Ardhani kan baru merilis single berjudul Belajar Jadi Bapak. Belajar jadi bapak, betul. Ini dari pengalaman Mas Arda atau latar belakangnya apa sehingga lahirlah lagu Belajar Jadi Bapak ini? Kisahnya dari gini, Mas. Aku ngalamin yang aku pikir tuh aku baik-baik saja jadi orang tua. Ada momen dimana aku setelah punya anak, aku tuh punya monster di dalam tubuhku yang ketika anakku rewel tuh aku sempat ngunci dia di kamar mandi. Oh iya. Aku sempat ngunci dia di kamar mandi, padahal nggak ada semenit lah. Kemudian dia sampai jerit-jerit, nangis-nangis, udah gitu. Setelah itu dalam berapa bulan, dalam berapa minggu, impact-nya tuh kerasa banget. Dia itu Dia itu setiap malam dia nangis-nangis ketakutan. Itu efek yang saya kasih ke dia. Jadi langsung saya ngerasa bahwa ternyata aku jadi bapak ini belum cukup belum cukup banyak hal yang aku pelajari ya. Karena tutorial jadi bapak itu memang kan nggak ada langsung praktek. Textbooknya nggak ada. Textbooknya nggak ada gitu. Itu yang langsung oke. Dari situlah ngerasa bahwa saya punya luka batin, luka masa kecil gitu. Yang pilihannya ada dua, dibereskan atau diwariskan. Nah dari situlah saya ngerasa bahwa kayaknya jadi laki-laki itu justru mau menuntaskan hal itu ya harus ngomong sama diri bahwa ayo lu berhadapan sama ego diri gitu. Nah dari situlah muncul lagu Jadi Belajar Jadi Bapak, bahwa makanya kan liriknya kan, Bapakku sekarang ku jadi dirimu, keras sering beradu gitu. Kalau asal lagunya sebenarnya lagu ini lebih ke diri saya sendiri sebenarnya. Tentang seorang laki-laki, gimana sih gambaran seorang laki-laki gitu. POV-nya laki-laki itu gimana gitu. Di situ sih sebenarnya. Tapi orang lain yang dengerin, biarkan itu punya mereka, bahwa lagu itu kan multi tafsir ya. Bener. Dan saya biarkan mereka bermain dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Misalnya hubunganku sama bapakku, itu boleh. Itu pun pengaruh ke saya juga. Hubungan dia sama anaknya, boleh. Atau bahkan dia yang belum berkeluarga, bahwa aku mau jadi bapak nanti gimana ya, boleh. Oh jadi sebenarnya luas juga ya? Luas, karena kan ini memang POV laki-laki, belajar jadi bapak kan belum tentu dia udah jadi bapak atau dia mau jadi bapak gitu. Tapi Mas, secara pribadi gitu, secara personal, apakah ada benturan dengan komen orang-orang soal bapak hanya pencari nafkah gitu? Isu fatherless itu memang di Indonesia kencang sekali ya, isu fatherless. Saya itu cuma mikir gini, di rumah ada piala, di rumah ada mungkin harta dan segala macam. Tapi arti kesuksesan buat saya ketika saya nggak hadir buat anak saya, buat apa? Gitu. Itu buat apa, saya nyari apa gitu. Karena makna hadir itu penting banget buat saya, ngerasa bahwa nggak bisa kayak gini nih gitu. Dulu saya mikir bahwa sibuk itu keren. Jadwal berentet, promo di penuh nih ini. Beranjak umur saya ngerasa itu nggak keren menurut saya. Saya nggak ada malu ketika saya nganterin anak sekolah. Di sekolah itu ada acara sekolah, semuanya ibu-ibu dan saya bawa tas sendiri. Mas ada foto ya bapak-bapak sendiri? Ayo bu, foto cek, nggak ada masalah. Karena kehidupan saya juga tidak berubah ketika oleh komenan orang lain. Bapakku tuh adalah masa peralihan ketika mungkin kakek nenek kan keras ya. Kerasnya itu karena masa penjajahan, habis masa kolonial, kan masa-masa itu masa-masa pendidikan yang keras. Anak ini. Bapakku tuh sebenarnya separuh-separuh. Hubungan sama bapakku kerasa banget. Hubungan yang bapakku berusaha banget untuk berubah. Untuk memberikan, tapi tutorialnya tadi itu beda-beda. Benar. Nah, ini yang saya pelajari, kita itu kan mewarisi genetik orang tua, setuju ya? Iya benar. Genetik kesehatan, bapaknya biasanya punya jantung, anaknya mungkin bisa kemungkinan ada diabetes apa segala macam. Tapi nggak pernah dibahas kalau orang tua
mewarisi spiritual, mental. Itu anak ngaruh. Orang tuanya people pleaser, anaknya mungkin bisa. Gitu. Nah itu dia yang harus disadari bahwa oke, hubungan sama bapakku ternyata cukup kompleks ya. Berada di tengah-tengah. Bapakku support karirku selalu, berusaha hadir, tapi di tengah jalan juga begitu fight-nya ngadepin masalah ekonomi. Jadi saat-saat diriku tumbuh itu, bapak antara ada dan nggak ada untuk aku bertarung sama masa-masa aku ini siapa, aku mau kemana. Gitu. Nah saat itulah anak tuh harus didampingin oleh sosok orang tua, termasuk bapak. Berarti untuk kehidupan sekarang memang berkaca dari bapak, baik buruknya lah ya, kita berkaca dari... Ada momen pertama kali aku lihat bapakku nangis ya. Seingatku pertama kali adalah ketika aku dipanggil di Jakarta untuk tanda tangan kontrak yang bohongan. Jadi naik motor, aduh kalau cerita Masya Allah. Aku bawa TV, di atas motor bawa TV, bapakku di depan ngetir. Tahu nggak kemana? Ke Pegadaian Mas. Untuk gadein TV-ku biar aku bisa kereta, bangun Karta, Madiun Jakarta. Jadi pas di situ bapakku tuh gini doang, sambil nyetir terus ngomong, "Le, bapak minta maaf ya, nggak bisa nyekolahin dirimu, nggak bisa tinggi, nggak bisa gini. Harusnya kamu laki-laki tak jaga gini-gini." Bapak, aku inget banget ngelihat di spion, bapak tuh nangis. Dari situ aku mendengar permintaan maaf bapakku yang tulus di situ. Dari situ aku belajar bahwa nggak hina loh laki-laki itu minta maaf ke anak. Banyak hari ini orang tua yang ngerasa bahwa dia perfect, dia sempurna, sehingga menurutin egonya dan nggak pernah ngucapin, "Bapak minta maaf ya, Le." Gitu. Ada banyak anak-anak di dunia ini, termasuk di Indonesia ini, yang pasti nunggu permintaan maaf yang tulus dari bapaknya, yang biar rilis bahwa cuman kata-kata maaf gitu. Itulah alasannya kenapa Idul Fitri itu kalau orang minta maaf, kok lega ya? Gitu. Ya maaf itu melegakan memang. Orang bilang jadi bapak kan gak ada sekolahnya gitu. Gak ada sekolahnya. Apa pelajaran yang sampai sekarang menurut Mas sangat kena ke Mas Arda sendiri ketika menjadi seorang bapak? Itu tadi sih, kalau dari kesimpulan yang aku ceritain dari 1 sampai tadi, bahwa orang tua itu minta maaf itu nggak dosa loh. Nggak nurunin harga diri loh orang tua itu. Karena dia berhadapan sama egonya gitu. Nggak selalu anak yang dituduh durhaka gitu. Orang tua tuh juga bisa loh durhaka. Gitu. Terlalu angkuhnya gitu. Kedua, luka itu harus diberesin. Kalau nggak diwariskan. Jadi laki-laki itu menurutku harus malah sadar untuk kayaknya aku bermasalah deh, aku beresin deh. Oke. Kayak aku Mas ya, awalnya malu banget pergi ke psikolog, pergi ke hipnoterapi gitu, kayak malu banget. Tapi begitu aku buka pintu, selesai, terus istriku nunggu, terus dia tepuk tangan gitu, gitu. Terus dia meluk aku kayak rasanya, ternyata laki-laki butuh dorongan emosional ya untuk seseorang. Jadi mungkin ini nggak cuma cerita tentang bapak, terus ini berarti lagu ini tentang bapak. Padahal ini sebenarnya wanita ini perlu tahu isi kepala laki-laki dan wanita perlu tahu bahwa support. Laki-laki itu nggak usah disuruh deh sebenarnya. Nggak usah disuruh, tapi dimotivasi dan dirayu, dia akan ngelakuin sebaik mungkin. Kita aja kerja hari ini untuk bismillah berangkat kerja, naik KRL, naik apa, pasti pengen buat keluarga. Kadang kita cuman pengen bengong di depan teras, atau mungkin sekedar ngerokok, itu untuk melerai pikirannya yang gaduh gitu. Jadi jangan push terus laki-laki, dia akan ngasih yang terbaik, rayulah dia. Kalau menurutku ya. Jadi banyak POV yang di sini yang bisa ditarik pelajaran buatku. Nomor 1, laki-laki kalau nggak mau mewariskan, ya dia harus bereskan lukanya. Nah tadi kalau Mas singgung soal istri gitu, berarti kan memang peran dari istri juga sangat penting di mengkikis isu-isu fatherless ini sebenarnya. Ya. Itu gimana Mas? Gimana Mbak Tantri mendampingi Mas Arda gitu untuk terus karena kan ayah tidak
hanya sekedar ada tapi hadir Hadir. di dalam pertumbuhan anak, baik emosional apa. Ya. Quality time itu menurutku bukan berapa lama, tapi ngapain aja. Banyak kan yang hadir sama anaknya 24 jam, tapi mungkin sibuk handphone, tapi mungkin sibuk sambil kerja, dan bondingnya nggak ada. Menurutku bonding itu nggak bisa bohong, Mas. Bonding itu nggak bisa bohong. Ketika aku ngobrol sama Mas, sama cuman basa-basi, energinya tuh kerasa. Bonding tuh berasa. Nah, disitulah aku ngerti bahwa, oh kayaknya quality time itu bukan berapa lama. Aku sama istriku, alhamdulillah dikasih kesibukan dan segala macam. Tapi sebisa mungkin untuk, walaupun sesibuknya 3 jam aja waktu sama anak, ada dan aku main, meletakkan handphone terus main gitu, hadir untuk dia, itu quality time. Nah, sama dengan hubunganku sama istriku. Hubungan itu kan dari kata terhubung ya. Kalau nggak terhubung kayaknya susah diartikan hubungan. Jadi balik lagi adalah nyambung dulu. Aku bikin konten kemarin di sosial media bahwa ternyata cinta aja nggak cukup kalau nggak nyambung. Nomor 1 tuh harus nyambung dulu. Nyambung itu penting. Jadi dari situlah komunikasi itu beda sama ngobrol. Ngobrol tuh cuman, besok makan apa? Lauknya apa? Ya ngobrol. Tapi kalau komunikasi itu duduk ngobrol. Bunda kayaknya kita kemarin udah makan lele deh, aku kok pengen ayam ya, aku kangen banget ya masakanmu. Boleh nggak ya aku besok ayam woku-woku lagi kamu masakin? Kayaknya kangen aku. Itu komunikasi. Bunda, saya misalnya ditelepon, kamu jam 11 malam belum pulang, kamu udah punya istri, kamu udah punya anak, tanggung jawabmu di mana gini. Tapi begitu istri ngomong, Panda kamu di mana? Manggil aku Panda kan. Panda kamu di mana? Udah jam 11 malam, aku nggak bisa tidur. Aku kepikiran kamu kenapa-napa, bisa nggak pulang sekarang? Biar aku lega gitu, biar aku bisa tidur. Beda tuh. Nah dari situlah, tapi nggak semulus itu Mas. Awal-awal pun aku sama istriku bahwa menikah itu beda. Orang kalau udah nikah itu kompleks banget. Banyak pernikahan itu yang retak karena nggak nyambung. Nggak terkomunikasi, pengen aja muter ke sana, muter sini, muter apa, nggak jelas. Karena nggak duduk bareng untuk melerai 2 orang dengan pikiran yang beda, itu ngobrol lah. Itu makanya diplomasi ngobrol itu penting. Diplomasi teh hangat untuk bisa ngobrol sama istriku itu penting. Berarti yang iklan itu bener ya? Karya-karyanya dari pengalaman pribadi gitu. Karya-karyaku? Iya, lebih banyak itu, termasuk belajar jadi bapak ini. Iya. Itu gimana Mas, awalnya ketika, apakah dengan pengalaman pribadi jadi lebih lepas atau seperti apa? Aku itu nggak ngerti bikin karya yang bagus, Mas. Yang aku tahu bikin karya yang jujur. Oh iya. Bagus tiap hari ada aja yang bagus. Capek saya. Tapi kalau saya jujur gitu, ya memang saya apa yang saya inginkan dan ngobrol yang memang saya pengen sampaikan. Nggak peduli orang yang nonton kayak begini, aduh, yang nonton berapa ya? 10 orang naik nggak ya streamku apa? Nggak bisa. Karena apa yang aku pengen omongkan adalah apa yang aku pengen omongkan. Karena berangkat dari sini. Jadi aku setelah solo, aku kan ngeluarin ada judulnya Iya Iya Tidak Tidak. Itu tentang perdebatan antara diriku untuk iya nggak ya, ngambil nggak ya. Hari ini kita adalah pilihan-pilihan yang kita pilih. Gitu. Kedua, orang tak enakan. Yang kedua justru aku duet sama istriku, judulnya Tumbuh Bersama. Itu 10 tahun aku menikah. Karena dia bilang, kita ini pasangan cuma punya 1 lagu doang di hari pernikahan gitu. Pasangan musisi, lah iya juga ya. Oke deh aku mau ngadu kamu lagu deh. Makanya duet judulnya Tumbuh Bersama. Itu tentang, ya pasangan nggak perfect, justru bagus. Ya, tapi justru karena kita tuh mau tumbuh nggak sih? Itu. Yang ketiga aku bikin judul lagunya Orang Tak Enakan, People Pleaser. Itu tentang diriku juga yang semua orang aku tanya dan memastikan untuk baik-baik saja, tapi aku nggak peka sama diriku sendiri. Memastikan orang lain baik, tapi aku lupa bersandar sama diriku sendiri. Terus akhirnya belajar jadi bapak. Nah dari sini aku ngerasa bahwa berkarya yang paling mudah yang aku lakukan adalah jujur. Kalau jujur tuh kayak ngerasa nggak capek banget Mas. Mau ngomong sepanjang apapun, ada aja tenaganya. Karena memang aku pengen ngomong. Hari ini banyak orang capek karena nggak jadi dirinya. Aku terinfluence sama artis A. Aku ikutin deh suksesnya. Ya capek tengah jalan. Ya? Capek tengah jalan. Karena memang bukan dirinya. Benar. Kita akan nanti berpisah dengan
kita terinfluence sama orang, diikutin, tapi di tengah jalan kita akan berpisah pasti. Kalau memang itu bukan dirinya. Aku lihat di YouTube ya Mas, video klipnya gitu juga. Itu simple banget, naik motor, terus Mas Arda sambil nyanyi. Itu memang kayaknya nih bapak-bapak juga pasti ada gitu tuh. Sambil naik motor, mikirin keluarga di rumah atau minggir dulu sambil nyebat. Itu memang idenya ke situ Mas, untuk menggambarkan gimana jadi seorang bapak. Nomor satu tahu nggak Mas? Ini alasan jujurnya. Budgetnya terbatas Mas. Budget terbatas kan jadi makin kreatif Mas. Ini hasilnya bagus. Iya, jadi aku ngerasa bahwa aku tuh terbiasa dulunya selalu menggantungkan sesuatu tuh keputusan sama orang lain. Baru aku dapat happy. Aku pengen bikin karya, nunggu eksekusi orang lain, tolongin dong promoin ini, patah hati. Aku tolongin dong, sampai akhirnya aku merasa bahwa aku harus berdiri di kakiku sendiri dengan usahaku sendiri, bahwa ini nyampe mana adalah tergantung diriku. Jadi orang ngomongin budget, ngomongin apa segala macam, bener kata Mas, bahwa itu adalah undangan untuk diriku untuk lebih kreatif. Aku bikin artworknya aja, itu kan gara-gara anakku tuh suka nempelin stiker kan Mas masih kecil. Aku lihat tuh di Instagram. Nempelin stiker gitu-gitu kan. Aku pengen hal itu, aku capture, cuman foto pakai handphone, terus aku kirim kerja sama Das, punya Mas Erik. Oh, Mas Erik. Mas Erik Sukamti, Das. Mas, aku pengen bikin begini ini. Oke, pleng, jadi dong. Langsung eksekusinya, ini aku mau. Jadi aku tempel stiker, tapi di stiker itu kan kalau artworknya dibuka, ada pencapaian dalam hidupku. Aku nganter anak sekolah, aku umroh sama anak istriku, aku nungguin anakku sakit, ada merayakan ulang tahun istriku gitu. Momen di keluarga itu tercapture, aku masukin ke sosmed dan jadi konten gitu, yang memanfaatkan memanfaatkan kekurangan jadi kelebihan, jadi konten. Nah, aku ngerasa bahwa di video klipku akhirnya muncul ide bahwa aku cuma pengen naik motor, rekam aja. Kenapa? Karena healingnya laki-laki kadang juga ngelamun, naik motor dia itu pikirannya gaduh untuk gimana ya? Kadang juga hiburan naik motor di banyak laki-laki yang kalau kita lihat pasti habis ngeliat konten ini, ngeliat saya ngobrol, pasti coba deh perhatiin orang-orang di lampu merah, orang-orang yang jalan itu bertarung sama dirinya dan pikirannya untuk, apalagi laki-laki ya, aku harus ngapain, aku harus bertahan. Jadi ini adalah lagu yang saya apresiasi untuk laki-laki yang sampai hari ini masih mau berjuang walaupun kusut pikirannya di atas motor. Kan kalau orang banyak nggak tahu video klip tuh mahal, tapi ternyata Mas Arda bisa memanfaatkan itu gitu. Tuh habis berapa tuh Mas kalau motor-motoran itu? Ya kameramen kasih gorengan gehu, gini nyicil. Enggak lah, aku kan juga punya YouTube kan, YouTube. Memang YouTube bulanan yang selain ngeprank sama istriku itu, yang sering viral itu. Aku memang ya nyediain kolam aja bahwa oke, Mas aku mau bikin video lirik gitu. Ntar aku ini ya bikinin naik motor. Oh naik motor doang? Iya, aku senang video yang statis video yang meaningful gitu. Jadi nggak harus di gunung, nanti kembang api, aduh, ya itu udah nggak spiritnya beda. Kayak orang tak enakan itu, yang rekam istriku sendiri, pakai handphone. Oh itu mahal bayarnya, mahal. Mahal sih, mahal. Direktur Tantri Kotak tuh mahal. Saya bilang, terus Tantri ngomong, kamu ngapain mau bikin video klip gini? Kamu orang tak enakan tuh harusnya bikin ini, jalan cerita, nggak usah. Kenapa? Aku cuma pengen punya momen sama bapakku, duduk ngobrol begini, rekam ya full. Aku cuma pengen itu, orang tak enakan. Kenapa? Kadang orang tak enakan tuh juga lahir dari genetik orang tua yang dulu diturunkan gitu. Jadi mencintai diri, ngelindungin diri itu bukan hal yang egois gitu. Pengen ngomong gitu sebenarnya sama bapak, terwakilkan dari video klipnya. Ketika ngomongin fatherless gitu, bagian tersulitnya ketika untuk mengkikis isu fatherless apa sih Mas sebagai seorang pria yang Mas Arda alami gitu? Apakah
untuk menjadi pendengar, contoh, atau menurunkan egonya sebagai laki-laki? Yang paling sulit ya, jujur sama diri sendiri itu sulit. Banyak hari ini bapak-bapak yang mencoba bilang baik-baik saja padahal enggak. Untuk bilang. Jujur itu sulit banget. Dan hari ini banyak orang yang sebenarnya pengen jujur sama dirinya. Capek aku gitu. Laki-laki itu bukan nggak mau cerita. Laki-laki itu pengen cerita laki-laki itu. Tapi dia belum nemu ruang aman untuk dia bercerita tanpa merasa dihakimi. Coba kalau itu nemu. Banyak kan perselingkuhan terjadi karena jadi pendengar yang baik. Di kantor, di mana. Selingkuh nggak? Apakah dia lebih cantik, lebih ganteng? Enggak, belum tentu. Karena jadinya dia yang telinga doang. Mendengarin orang keluh, kesah, kok nyaman ya? Nyantol selingkuh. Nyantol selingkuh. Kadang itu juga POV yang lain ya. Maksudnya menjadi pendengar yang baik itu juga skill yang luar biasa di hari ini. Skill jadi pendengar. Hari ini nih saya ngomong terus. Tapi jadi pendengar tuh, hari ini kan orang isinya ngomong semua kan, tapi nggak banyak jadi orang yang dengerin. Oke, Mas, setelah belajar jadi bapak gitu, apa yang karya selanjutnya dari Mas Arda yang mau dikeluarin sih, Mas? Oke. Setelah solo kan sebagai entitas Arda Hatna kan, aku ngeluarin kemarin iya ya tidak, terus tumbuh bersama, terus orang tak enakan, belajar jadi bapak gitu. Itu entitas soloku. Terus aku bikin buku sebenarnya, Mas. Oh, ini lagi proses atau? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Bahkan buku ini udah 2 tahun sebenarnya. Nyicil menceritakannya nyicil. Buku ini sebenarnya aku ke psikolog, ke konseling, lalu disuruh begini, apa terapi saya? Mas nulis ya katanya. Nulis apa? Nulis hidupnya. Ceritain runut dari kecil sampai Mas Arda sekarang. Saya nulis tuh, nulis. Pas begitu nulis, saya taruh langsung. Saya gini, wah, ada yang nulis pakai handphone dan pakai tangan, kebanyakan pakai handphone. Saya taruh, karena luka itu luka masa lalu yang saya pendem. Kok saya callback lagi rasanya kayak, saya sampai kata-kata kotor tuh keluar. Enggak, mau deh cerita kayak gini, ngapain. Akhirnya saya konseling, dia bilang, ya itulah Mas, memendam lukamu. Tapi selalu denial. Luka itu udah lalu, tapi masih dipendem di sini. Kabutnya masih ada, dan itu akan kelihatan ketika kita berelasi sama orang lain. Nanti punya anak, ternyata benar. Jadi dari situ saya beresin. Akhirnya saya nulis lagi dan jadi buku. Setelah jadi buku itu, banyak hal yang saya belum cerita. Bahkan di sosial media itu cuma 20% paling. Bahkan istriku sendiri. Ketika dia baca, di pesawat tuh, ngembeng sampai bengkak matanya. Ternyata bahwa saya memperjuangkan dia tentang banyak hal yang dia nggak tahu apa yang sudah saya lalui gitu. Karena kalau saya deketin dia dulu, saya cerita tentang aku gini loh sama kamu, aku ini kayaknya apa sih gitu. Tapi begitu udah jadi istri, dia harus merayakan bahwa perjuangan kita berdua tuh sampai segini loh. Dia tahu dan dia baca, dan itu warisan untuk anak cucuku. Kenapa? Karena harta benda mungkin bisa hilang, tapi kalau kenangan kayaknya nggak ada yang bisa ngerampas kayaknya.